Natal kelahiran Putra Allah ini harus menjadi pengaruh merasuk dalam hidup kita semua. Terlebih lagi nanti kalau kita hubungkan lagi dengan yang disebut kematiannya di salib. Ini akan menggambarkan dengan jelas, karena kelahirannya di dunia dia sebagai manusia, merasakan sakit dan seterusnya, bahkan menunjukkan kalau manusia 100% itu ya mati, maka dia 100% manusia, dia mati, dia sengsara, dan dia juga 100% Allah. Kealahannya nanti disebut dengan pengampunannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, menyediakan tempat dan sebagainya, itu tidak kurang-kurangnya, maka harusnya lebih merasuki dengan semangat Natal ini, mempengaruhi dan merasuki hidup kita semua. Tidak ada batas-batas siapapun juga, Tuhan tidak bisa dibatasi apapun, kalau dengan kebaikannya, dengan cintanya, dengan pengampunannya, untuk semua orang. Maka kita jangan mengklaim Kristus itu hanya milik orang-orang Kristiani, milik orang-orang Katolik, tetapi milik semua orang yang betul-betul mau menerima yang disebut dengan keselamatan itu, kebaikan itu. Karena tidak ada yang buruk darinya, karena tidak ada yang bohong darinya, karena tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Dengan jelas nyata, Kristus menunjukkan teladan sempurna, bahkan menjadi pengharapan bagi kehidupan kita. Yang pantas diulang tahuni, yang pantas untuk dirayakan memang Tuhan kita Yesus Kristus, kelahirannya karena dia sungguh memberi segala-galanya kepada kehidupan kita. Tadi saya sampaikan damai, pengampunan, lalu teladan, dan juga kasih, serta penyelamatan dan surganya. Maka pantas dirayakan. Kalau saya tadi hanya guyon, saya tidak minta ingin dirayakan ulang tahun apapun, karena saya tidak memberikan apa-apa. Tapi sekali-sekali boleh dong. Tapi tidak, saya selalu kalau sudah mau hari hanya, kalau bisa sempat kabur, saya kabur. Dan saya juga berdoa, mari kita bersama-sama merayakan Natal ini sungguh-sungguh. Bisa yang kita dapat dari Allah itu, kado itu kita bagikan juga kepada sesama. Kita bawa damai kepada bangsa ini, pada negara ini, seperti yang diungkapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, atau juga yang diungkapkan kemarin dalam penutupan sidang KWI oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Jadilah 100% Katolik, jadi 100% Indonesia. Artinya 100% Katolik, kita hendaknya menjadi suci dan kudus seperti Kristus itu, berusaha dengan jerih payah. Tetapi yang 100% Indonesia adalah mari kita peduli kepada sama kita, kepada bangsa ini, negara ini, dan kepada semua orang yang kita sudah dapat damainya, kasihnya, pengampunannya, surganya, dan keselamatan itu kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu dan bersama rohmu. Bapak Uskup, para Romo, Suster, Frater, Bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang terkasih, selamat petang berkah dalam. Petang menjelang malam ini kita bersyukur merayakan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Emmanuel, Allah beserta kita. Secara rohani, 4 minggu kita mempersiapkan kelahiran Tuhan ini. Selama 4 minggu kita bergumul, bermenung, membaca visi misi Keuskupan Purwokerto hasil Sinode 2020-2035. Saudara-saudari yang terkasih, selama 4 minggu kita mencoba membaca, memahami, dan akan melaksanakan visi misi keuskupan. Semoga dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita sebagai umat paroki katedral dan juga umat Keuskupan Purwokerto lahir kembali dengan semangat yang baru, dengan visi dan misi yang baru 15 tahun mendatang. Sementara itu, tema Natal nasional kita adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain, dari Matius 2 ayat 12. Misa sore ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup kita tercinta. Kami mohon Bapak Uskup berkenan memimpinnya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sebelum kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita hening sejenak untuk mengakui kekurangan kelemahan kita di hadapan Allah, supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Para Romo, para Suster, Bruder, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, serta anak-anakku sekalian semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore berkah dalam. Ulang tahun yang terus-menerus dirayakan, tetapi unsurnya adalah tentang karakter iman, ya Yesus Kristus ini. Isinya semakin hari semakin menguatkan keimanan orang yang sungguh merayakannya. Kecuali kalau saya melihat kembali sejarah yang saya alami, saya itu dari dulu di rumah saja nggak pernah dirayakan ulang tahun. Paling 1 kali mungkin umur berapa dulu, 17 atau bagaimana, itu dirayakan agak sedikit rame, sesudahnya nggak pernah dirayakan kembali. Biasa saja berdoa dan tidak ada pesta-pesta. Saya berharap, saya berpikir nanti tahbisan diakon dirayakan. Ternyata enggak juga, sampai tahbisan imam enggak juga, uskup pun enggak juga. Enak kalau jadi pastor paroki sebenarnya. Pastor paroki itu kalau sudah jadi pastor di paroki itu karena punya umat, setiap ulang tahun kelahiran dirayakan. Atau tahbisan imam dirayakan. Nyaman sekali. Saya sebenarnya pengen jadi pastor paroki, nggak pernah terjadi. Selama 28 tahun saya ditahbiskan jadi imam, tidak pernah dirayakan. Maka saya kebiasaannya
Kalau ada ulang tahun kelahiran, imamat, atau juga uskup, saya minggat, saya kabur. Maksudnya supaya dicari, nggak ada yang nyari. Sehingga semakin hari semakin kepala saya itu kecil. Dan saya kira sama dengan bayi Kristus. Dari tabisan, diakon, dan seterusnya sampai imam, dan juga sekarang uskup, kecil. Kenapa kepala saya kecil? Karena semakin tinggi kedudukan di gereja Katolik, semakin menjadi pelayan. Seperti Kristus sendiri yang harusnya besar, luar biasa, tetapi dengan kelahiran bayi kecil ini menunjukkan suatu teladannya yang luar biasa. Contoh saya sekarang kecil kepalanya itu kenapa? Saya tuh selalu beli mitra, sudah diukur pas-pas, nanti besok-besoknya lobok. Termasuk ini juga. Ini sebetulnya longgar sekali nih itu. Saya selalu pegang-pegang ini susah, saya harus beli yang kecil lagi. Saya hanya mau menyampaikan saudara-saudara yang terkasih, yang perlu disyukuri oleh umat manusia, yang perlu diterima kasihi, yang menjadikan berkat, atau semoga juga berkali-kali kita merayakan kelahiran Kristus, berkali-kali kita tiap tahun merayakan Natal, ada nggak sih gunanya? Ada nggak sih berkatnya untuk juga sesama? Atau Natal itu menjadi sesuatu yang terus baru, terus semangat yang kuat, atau malah tidak? Nah ini sebenarnya harus tetap disyukuri, dibanggakan. Kalau belum mendapatkan, harusnya dicari kebahagiaan Natal itu. Tetapi kalau sudah mendapatkan, dipertahankan. Nah sekarang saya tanya, yang selalu saya sampaikan, sukacita syukur yang terbesar di dalam kehidupan kita, hanya dua. Yang perlu disyukuri yang terbesar. Yang terbesar itu adalah kelahiran diri kita sendiri. Kelahiran kita semua yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hidup melalui orang tua kita, hidup di dunia ini, artinya supaya kita nantinya setelah mati mendapatkan yang namanya keselamatan, mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan bersama Tuhan. Jadi ada banyak orang yang mungkin saya kira tidak hidup, atau juga sekali lagi tidak diberi kesempatan untuk hidup, maka yang perlu kita syukuri, rahmat terbesar kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Jangan ada yang menyesali dalam keadaan apapun, apalagi sampai memprotes. Kelahiran lewat orang tua, ini orang itu dan sebagainya. Kelahiran yang diberikan oleh Allah, ini rahmat terbesar dalam hidup, suatu saat nanti kita akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Dan diberi kesempatan itu, banyak orang yang tidak beri kesempatan. Maka kalau sampai ada yang kecewa dengan kelahiran kita, diri sendiri, apalagi kalau ada kesusahan, ada penderitaan, ada salib, lebih baik kita tidak dilahirkan. Justru sebaliknya, kita syukuri kelahiran kita ini lewat orang tua kita, siapapun orang tua kita, itu adalah rahmat terbesar. Kita punya kesempatan, sesudah mati, kita akan dapat hidup bahagia di surga selamanya bersama Tuhan. Yang kedua, rahmat ini akan menjadi nyata dan real adalah rahmat terindah, rahmat termulia. Apa? Yaitu kelahirannya. Kelahiran Kristus, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus bukan nabi, di Injil kita, Kristus bukan nabi. Kristus adalah Allah sendiri yang hadir, yang ikut ambil bagian dan memberi teladan kepada seluruh umat manusia. Jadi kita bersyukur, kita dapat kelahiran yang indah dan termulia karena kita menerima kelahirannya. Kita sungguh mengimaninya dengan baptisan itu. Maka tadi saya sampaikan, kalau yang belum memperoleh kehidupan termulia, mencari. Tapi kalau yang sudah, bisakah bertahan itu sampai akhir hidup kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa bayi itu atau Kristus itu, atau Tuhan itu hadir ke dunia, dan kenapa sampaikan hari ini kelahirannya dirayakan? Karena bayi ini sekali lagi membawa hadiah, bayi ini membawa kado, bayi ini sungguh-sungguh membebaskan kita dari dosa, dan juga untuk semua orang, diterimanya secara gratis namanya rahmat. Cuma-cuma, tidak harus menentukan orang-orang tertentu, orang-orang yang baik dan bagaimana, tidak. Karena Tuhan baik, makanya bayi ini membawa hadiah yang gratis cuma-cuma dari Tuhan untuk sekali lagi hanya mengimaninya. Tuhan itu baik, Tuhan itu menyelamatkan melalui manusia Kristus ini. Dan betul-betul rahmat ini melimpah. Jadi selalu terus-menerus juga dirasakan, total. Dan membawa sesuatu yang berharga, yang mahal, yang tanpa batas. Dan sekali lagi saya menggarisbawahi, satu-satunya. Makanya sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita, itu menunjukkan sabda itu Allah sendiri. Ini juga diakui di tempat lain, sabda itu Allah sendiri yang tinggal dan lahir menjadi manusia Kristus. Ini yang namanya nanti Immanuel, Allah beserta kita. Lalu apa yang sekali lagi dibawa tadi secara hadiah atau kado yang gratis itu? Karena satu, Tuhan itu membawa damai. Kalau orang sudah membawa damai dan kasih, atau juga membawa yang disebut dengan hidup tenang,
satu dengan yang lain saling menghormati dan menghargai, ini Tuhan hadir sungguh dan kita mengimani manusia Kristus itu, kita mengimani yang namanya bayi Kristus itu, kita mengimani sungguh dengan baptisan itu. Jadi kalau sampai kita kenal dan juga dibaptis, tapi kita nggak kenal damai, berarti kita belum mengimaninya. Sekian lama merasakan tentang Natal, tidak pernah hidup damai dalam hidup kita, berarti kita tidak sungguh-sungguh merayakan Natal dengan hati, dengan sebaik-baiknya. Saya sangat heran sekali kadangkala bilang mengenal Kristus, selalu merayakan, selalu berbuat sesuatu yang baik dan sebagainya. Tetapi kadangkala banyak sekali yang terjadi, pengikut-pengikut Kristus itu malah tidak menunjukkan teladan yang baik, tetapi seperti yang tidak pernah kenal Kristus, seperti yang tidak pernah dibaptis. Itu ada banyak contoh. Saat-saat ini kita disuguhkan sesuatu tontonan yang tidak menarik sekali, yang sangat tidak enak sekali, yang katanya itu di lingkaran Kristus, di lingkaran pengikutnya, tapi keji, biadab, koruptor, dan sebagainya. Satu kebohongan akan dipertahankan dengan 1000 kebohongan lagi. Maka ini kedamaian dari mana? Atau yang disebut dengan Kristus membawa kado apa yang belum kita terima dalam baptisan itu? Syukur-syukur kita sekali lagi bukan hanya merasa damai, tetapi kita membawa damai bagi banyak orang. Kita membuat damai bagi banyak orang. Jadi Kristus betul-betul membawa kadonya itu berguna bagi kehidupan kita. Jadi kenapa bayi ini betul-betul ditunggu dan dinantikan? Karena membawa nomor 1 damai, ketenangan dalam hidup kita, membawa suatu kasih satu dengan yang lain. Yang kedua, Kristus menunjukkan suatu contoh teladan yang real, nyata. Ajarannya lengkap. Dari sabdanya, dari kata-katanya, dari ayat-ayatnya dalam kitab suci yang luar biasa. Lalu tindakannya dalam seluruh kehidupannya, tidak pernah berbuat jahat, bahkan dia dijahati. Dan selanjutnya adalah dengan kasihnya yang memberikan kepada semua umat manusia. Sekali lagi tidak tertutup kepada siapapun. Teladan Kristus benar-benar menjadi suatu nyata, lengkap, penuh, karena bukan hanya kata-kata, tetapi juga dengan teladan dan tindakan kasihnya. Yang ketiga, ini yang sekiranya hanya milik Tuhan, yang kalau kita mengikuti Kristus sungguh adalah soal pengampunan. Jadi Kristus membawa pengampunan, membersihkan dosa-dosa kita, hadir ke dunia ini untuk sekali lagi menghilangkan dosa kita, untuk mengajari suatu contoh teladan dia mengampuni tadi, dengan pengampunan, tidak balas dendam. Pengikut-pengikut Kristus bukan hanya tidak balas dendam, tetapi tidak pernah berbuat jahat harusnya. Tidak pernah juga menyingkirkan satu dengan yang lain. Harus menghargai satu dengan yang lain. Terlebih lagi, syukur-syukur dengan bisa mengampuni sesamanya, atau juga orang yang dekat dengan kita, dan semuanya, tidak tanpa batas, entah itu agama, keluarga, dan sebagainya, mengampuni. Kalau keluarga, kalau bangsa ini, kalau yang namanya gereja ini, kalau sama-sama satu tetangga dengan dan sebagainya, kalau ada pengampunan semuanya akan beres, semuanya akan baik. Tapi kalau di mana tidak ada pengampunan, balas dendam, curiga satu dengan yang lain, kita bukan mengikuti Kristus dan tidak merayakan Natal dengan sungguh-sungguh. Maka dia bawa kado sungguh itu. Yang ketiga adalah pengampunan. Yang keempat adalah sudah jelas sekali keselamatan. Kristus sudah naik ke surga, Kristus sudah menyediakan tempat bagi kita, dan ini juga banyak diakui, dan nanti juga akan menghakimi kita. Jadi sudah jelas, pasti, nyata, real, Kristus bawa keselamatan. Kalau hidup seperti dia, siapapun itu akan selamat, akan menerima surga, akan pantas mendapatkan suatu kebahagiaan. Mengapa saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus? Karena kita ini diselamatkan, sudah direncanakan. Jadi Kristus tidak mendadak. Kristus juga tidak berpikir untuk nanti terakhir saja, tetapi sudah semenjak mau lahir kita, sesudah semuanya sudah direncanakan. Keselamatan Yesus Kristus juga sudah direncanakan. Dari kalau kita ngelihat dari kitab Raja-Raja, bahkan dari awal, Allah sudah menjanjikan akan datang ke dunia, akan menyelamatkan, akan mengampuni dosa, real dan terbukti. 3 hari sesudah mati, bangkit, naik ke surga, dan betul-betul menyelamatkan. Maka tadi saya sampaikan, dia bukan hanya nabi, lebih dari nabi. Bahkan tidak mengatakan nabi. Dia adalah Allah, tapi juga manusia yang menjadi contoh teladan yang utama. Jadi cintanya kepada kita semua itu direncanakan, disiapkan, direalisasikan, dibuktikan dengan nyata, pasti dan jelas lewat iman yang ada. Karena Tuhan beserta kita. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan Natal nasional tadi sudah disampaikan oleh Pastor Kepala Paroki. Itu adalah Matius 2 ayat 12, yaitu kembali ke tempatnya melalui jalan lain. Saya ingin menyampaikan, siapa Herodes? Siapa pemimpin di negara itu? Siapa pemimpin di daerah itu? Tiga-tiganya adalah pemimpin sesat. Herodes Antipas, Herodes Agripa, dan Herodes Agung. Semuanya pembunuh. Semuanya jahat, semuanya keji, semuanya kejar harta. Makanya Herodes di sini digambarkan seperti dunia ini, digambarkan seperti pemimpin yang sesat, bukan berasal dari Allah. Ini yang kejar-kejar pangkat, kejar-kejar kedudukan, harta benda,
uang, jabatan, popularitas, dan selanjutnya. Seharusnya, maka tadi saya sampaikan, perbedaan antara pemimpin gereja dengan pemerintahan tempat lain yang dikejar dan dicari, pemimpin gereja semakin tinggi semakin menjadi pelayan. Servus, servorum Dei, pelayan dari pelayan untuk melayani satu dengan yang lain. Jadi nggak ada pangkat tuh, nggak ada yang namanya harta benda, nggak ada yang namanya popularitas, atau juga mencari sesuatu kedudukan, dan pemimpin yang menjadi sesat. Kita tahu pemimpin sesat itu, yang tidak mungkin menjadi mungkin, padahal berbeda dengan Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi bagi manusia yang kadang-kadang yang harusnya nggak mungkin itu dimungkin-mungkinkan. Dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, maka mencari jalan lain, cari jalan baru, cari jalan yang berbeda, bukan yang lama kembali, sekarang menjadi pertanyaan bagi hidup kita, yang sudah melakukan Natal bertahun-tahun, atau kita juga sudah mulai mengenal itu Natal apa, bisakah kita mampu ikut Kristus? Mampukah kita menolak jalan pimpinan kita yang tidak baik? Beranikah untuk itu? Banyak orang yang tidak mau karena takut jabatannya hilang, karena takut nanti malah dihukum, karena takut nanti macam-macam dan sebagainya. Tetapi kembali lagi ketika orang sudah disadarkan, mungkin orang akan berani berteriak dan berbicara, bahkan nyawanya pun kalau harus diserahkan demi untuk kebenaran dan kebaikan. Inilah pengikut Kristus, inilah yang mengalami yang disebut dengan Natal, inilah yang disebut juga dengan menghayati Natal dengan sebaik-baiknya, karena dia bawa kado untuk kita, dia bawa sesuatu yang baik untuk kita. Mari kita buktikan dengan nyata, bukan hanya omong saja. Melalui jalan lain artinya, satu, meninggalkan cara hidup yang lama. Cara hidup yang lama, sistem yang lama, dosa yang lama, maaf, kelompok yang lama, squad yang lama, kesombongan yang lama, ini sudah tidak laku dan gagal, sudah tampak sekali. Maka tinggalkan, ke depan jangan balik lagi ke sejarah yang suram, yang buruk, kembali lagi itu. Kapan majunya keuskupan, kapan majunya gereja, kapan majunya cinta kasih. Yuk kita berubah. Nah ini disebut dengan melalui jalan lain, berani sekali di 3 raja dari timur, dari Majus. Kita nggak usah ikutin pimpinan yang tertinggi. Apapun yang akan terjadi, gak ada masalah. Dia lewat jalan lain, dan dia merahasiakan itu semua, dan dia tidak mau untuk kembali lagi, karena tahu kejahatan atau motivasi otak pemimpin itu. Jadi tinggalkan kehidupan yang lama. Yang kedua, artinya mencari jalan lain adalah kreatif. Sesuatu yang baru, yang kreatif, yang baik, yang ke depan. Seperti kita ada sinode ini, sudah nggak ngeliat-liat yang lama lagi, sinode sudah dengan AI-nya, sistem AI, appreciative inquiry, lihat sesuatu hal yang positif, jangan cari kesalahan-kesalahan orang, jangan kesalahan kelompok, jangan cari lagi sejarah yang hilang lama. Sekarang sudah dengan sinodal berjalan bersama, satu dengan yang lain. Berarti dengan bersama-sama kita untuk kreatif, dengan appreciative inquiry, melihat sesuatu yang positif, yang disebut dengan mudah, berbeda, baru, yang disebut hasilnya bukan alon-alon waton kelakon lagi, itu model lama, cepat, tepat, berkat. Yang ketiga, melalui jalan lain artinya, sekarang ada teknologi, ada informasi yang tidak bisa ditinggalkan, yang harus berjalan bersama dan kita juga ikuti itu. Tetapi dengan teknologi informasi itu, kita mempunyai sistem dan cara baru untuk lebih cepat menyampaikan firman-firman dan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Jadi jangan ditolak. Kita mengikuti zaman. Sering-sering karena terfokusnya karena terlalu kolot, kita menolak ini, menolak itu dan sebagainya. Tapi kita bisa dengan sekali lagi mencari jalan lain. Teknologi ini bisa dipakai, informasi ini bisa dipakai dengan baik. Dan bahkan sebaliknya bukan menjadi yang kontraproduktif, tetapi menjadi yang sungguh-sungguh berhasil daya guna yang baik. Yang keempat, mencari jalan lain artinya kita sudah nggak omong doang, teoritis belaka, yang dengan syarat-syarat tertentu, yang kalau mau berbuat sesuatu pikir-pikir dulu, untung ruginya. Tidak, kalau demi untuk sosial, demi untuk kebaikan, demi untuk kemuliaan Tuhan, real, praktis, jalankan, buktikan. Termasuk berbagi, termasuk pelayanan, termasuk tadi yang dibawa kadonya yang sangat berat adalah mengampuni satu dengan yang lain. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Natal kelahiran Putra Allah ini harus menjadi pengaruh merasuk dalam hidup kita semua. Terlebih lagi nanti kalau kita hubungkan lagi dengan yang disebut kematiannya di salib, ini akan menggambarkan dengan jelas, karena kelahirannya di dunia, dia sebagai manusia merasakan sakit dan seterusnya, bahkan menunjukkan kalau manusia 100% itu ya mati, maka dia 100% manusia, dia mati, dia sengsara, dan dia juga 100% Allah. Kealahannya nanti disebut dengan pengampunannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, menyediakan tempat dan sebagainya, itu tidak kurang-kurangnya. Maka harusnya lebih merasuki dengan semangat Natal ini, mempengaruhi dan merasuki hidup kita semua.
Tidak ada batas-batas siapapun juga, Tuhan tidak bisa dibatasi apapun kalau dengan kebaikannya, dengan cintanya, dengan pengampunannya untuk semua orang. Maka kita jangan mengklaim Kristus itu hanya milik orang-orang Kristiani, milik orang-orang Katolik, tetapi milik semua orang yang betul-betul mau menerima yang disebut dengan keselamatan itu, kebaikan itu. Karena tidak ada yang buruk darinya, karena tidak ada yang bohong darinya, karena tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Dengan jelas nyata, Kristus menunjukkan teladan sempurna, bahkan menjadi pengharapan bagi kehidupan kita. Kita merasa, kita pernah dibaptis. Jangan sampai kita ngerasa nggak pernah dibaptis, nggak pernah ada rahmat itu, nggak pernah ada sakramen itu. Bahkan ada sakramen-sakramenan yang kita sudah dapat. Entah itu perkawinan, entah itu krisma, entah itu komuni, entah itu yang disebut juga dengan nanti banyak hal yang kita dapat, termasuk imamat juga. Maka kita rasakan kita itu pernah dibaptis, jangan sampai nggak kenal, dan kita kenal Kristus. Setiap Natal ini mengingatkan kita. Lalu yang selanjutnya, kita itu dicintai Kristus. Bukan sebaliknya kita berusaha untuk memperjuangkannya supaya Kristus mengetahui cinta kita, tetapi terbalik, kita tuh hanya sekedar karena kemurahan Allah, kita itu dicintai Kristus, kita itu dicintai Tuhan. Makanya jangan pernah takut untuk hidup ini, jangan pernah buat apa-apa dan sebagainya untuk demi kedamaian bagi kita semua. Lalu kita kenal Tuhan dan takut akan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur, kita mendoakan, semoga banyak orang bisa mencari kebaikan ini, kebenaran ini, roh ini, Kristus ini, demi untuk keselamatan banyak orang umat manusia. Dan yang sudah mendapatkannya, mari kita pertahankan. Mari kita betul-betul dibuat semacam memaknai, merenungkan mendalam kehidupan kita, karena kado-kado yang indah tadi, berharga sekali tadi, yang sungguh tidak bisa digantikan dengan apapun, kita bagikan kepada sesama kita. Damai, pengampunan, dan juga teladan hidup yang baik, dan keselamatan sebagai anak-anak Tuhan, serta orang-orang yang pantas masuk ke dalam kerajaan Allah atau surga. Amin. Agunglah misteri iman kita. Suster, bruder, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, saudara anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi saya hanya guyon sekali lagi, yang pantas diulang tahuni, yang pantas untuk dirayakan memang Tuhan kita Yesus Kristus, kelahirannya karena Dia sungguh memberi segala-galanya kepada kehidupan kita. Tadi saya sampaikan damai, pengampunan, lalu teladan, dan juga kasih serta penyelamatan dan surganya, maka pantas dirayakan. Kalau saya tadi hanya guyon, saya tidak minta ingin dirayakan ulang tahun apapun, karena saya tidak memberikan apa-apa. Jadi, tapi sekali-sekali boleh dong. Tapi tidak, saya selalu kalau sudah mau hari hanya, kalau bisa sempat kabur, saya kabur, dan saya juga berdoa, mari kita bersama-sama merayakan Natal ini, sungguh-sungguh, bisa yang kita dapat dari Allah itu, kado itu kita bagikan juga kepada sesama. Kita bawa damai kepada bangsa ini, kepada negara ini, seperti yang diungkapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, atau juga yang diungkapkan kemarin dalam penutupan sidang KWI oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Jadilah 100% Katolik, jadi 100% Indonesia, artinya 100% Katolik, kita hendaknya menjadi suci dan kudus seperti Kristus itu, berusaha dengan jerih payah. Tetapi yang 100% Indonesia adalah mari kita peduli kepada sama kita, kepada bangsa ini, negara ini, dan kepada semua orang yang kita sudah dapat damainya, dapat kasihnya, pengampunannya, surganya, dan keselamatan itu kepada sesama. Atas nama Kuria Keuskupan Purwokerto, dan termasuk Pastor Paroki Katedral adalah Pleban, adalah juga Kuria Keuskupan Purwokerto, saya mengucapkan selamat Natal. Semoga Natal ini dapat dirasakan dan diterima oleh semua orang. Amin. Kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam ini yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin.
Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa kepada saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.